Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Dinda Kurnia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2402010101094. Kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha kaitannya dengan kondisi pasar. Materi yang kedua adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kaitannya dengan kondisi pasar. Pada umumnya, keberadaan pemerintah mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang berkembang. Salah satunya hingga saat ini Indonesia masih mempertahankan aspek perekonomian agar terus semakin membaik. Adapun pengertian KPPU menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 Angka 18. Adapun rumusan masalah yang kita akan bahas hari ini ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana sih cara kerja dari KPPU? Dan yang kedua, bagaimana kewenangan dari KPPU? Mau tahu kira-kira metode penelitian apa yang digunakan oleh KPPU? Metode yang pertama, tahu nggak sih kalau KPPU menggunakan metode penelitian hukum normatif? Kira-kira apa yang dimaksud dengan hukum normatif? Jadi, jenis penelitian hukum normatif adalah berfokus pada hukum positif yang ada di perundang-undangan dan bertujuan untuk persaingan perdagangan di Indonesia agar dapat bersaing secara sehat. Yang kedua, sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah untuk memecahkan isu permasalahan yang ada di pasar sehingga tidak terjadinya kegaduhan karena tidak adanya persaingan secara tidak sehat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder. Bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari yang pertama, bahan hukum primer, dan yang kedua, bahan hukum sekunder, dan yang ketiga, bahan hukum tersier. Kali ini kita akan membahas tugas-tugas dari KPPU. KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda. Selain menciptakan ketertiban dari persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Adapun beberapa tugas-tugas dari KPPU, yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Tugas KPPU selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Tugas selanjutnya adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Materi selanjutnya kita akan membahas kewenangan dari KPPU. Kira-kira apa saja sih kewenangan dari KPPU? KPPU yang berkedudukan sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dari pasal 36 dan pasal 47. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif. Adapun wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam pasal 36 adalah yang pertama, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang kedua adalah
melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang telah dilaporkan oleh masyarakat terhadap KPPU dan ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya. Dan yang keempat adalah menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang adanya atau tidak adanya praktek monopoli. Materi kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Melakukan penelitian dalam perjanjian yang berakibatkan praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat di sektor pasar. Memberikan saran dan kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang terjadi di sektor pasar. Dari hasil penelitian terkait peran dari KPPU, ada pun beberapa saran. Saran yang pertama, KPPU dalam melakukan penelitian perlu memperluas kewenangannya. Kenapa? Sehingga tidak ada kendala-kendala yang terjadi dan tidak ada kesalahpahaman antara KPPU dan masyarakat. Menghindari terjadinya praktek monopoli, hendaknya diperluas juga untuk menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu, sehingga KPPU dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Saran selanjutnya adalah KPPU hendaknya berkonfirmasi kepada pemerintah mengenai tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopoli yang terjadi di sektor pasar. Materi kedua, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kaitannya dengan kondisi pasar. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha untuk meningkatkan dan kepedulian terhadap kritis konsumen atas hak dan kewajiban dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Kali ini ada pun dua rumusan masalah yang akan kita bahas. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen di Indonesia di saat kondisi pasar? Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam melindungi konsumen. Adapun peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah yang pertama, mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen. Yang kedua, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara merugikan konsumen. Adapun peran Yayasan Lembaga Konsumen di Indonesia adalah yang pertama, mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen. Dan yang kedua adalah kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara merugikan konsumen. Dan yang ketiga adalah mereka harus non-profit marketing dalam profil aktivitasnya. Selanjutnya adalah mereka tidak boleh menerima iklan-iklan dan alasan-alasan komersil apapun dalam publikasi-publikasi mereka. Selanjutnya adalah mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan sponsor atau pesan-pesan tambahan.
Adapun beberapa tugas-tugas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 44 angka 3 UU PK tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran. Meningkatkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Membantu konsumen untuk menerima haknya dan menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dan tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Adapun beberapa saran kepada YLKI. Sebaiknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI juga dapat memperluas pergerakan pangsa pasarnya melalui iklan baik media sosial dan secara cetak maupun media elektronik. Mengapa demikian? Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan penambah strategis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sektor pasar. Dan alangkah baiknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menambahkan fitur aplikasi untuk menerima keluhan dari masyarakat atau para pelaku usaha di sektor pasar, sehingga secara demikian kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi di pasar dan para konsumen dengan menerima fitur-fitur yang telah disediakan oleh YLKI. Itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.